Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami proses pencapaian penerangan sempurna hingga parinibbana Pangeran Siddhartha Gautama. Sebelum kita mulai, yuk jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada video ini, kita akan membahas tentang bagaimana proses pencapaian penerangan sempurna hingga parinibbana. Menurut kalian, bagaimanakah proses dalam pencapaian penerangan sempurna? Proses pencapaian sempurna terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penyiksaan diri, lalu gangguan marah, lalu mencapai penerangan sempurna. Setelah itu ada 7 minggu setelah penerangan sempurna. Lalu pembabaran roda dhamma yang dilakukan Pangeran Siddhartha hingga Buddha parinibbana. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian pertama, yaitu penyiksaan diri yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha Gautama. Pada awal pertapaannya, Siddhartha mencoba berbagai macam jenis penyiksaan diri. Dia berpendapat bahwa dengan melakukan penyiksaan diri yang semakin berat, maka pasti akan mendapat penerangan sempurna. Oleh sebab itu, setiba di desa Uruvela, dia mencari tempat yang hening, datar, berhutan rimbun dan dekat dengan aliran sungai yang tenang. Setelah menemukan tempat tersebut, Pangeran Siddhartha Gautama memutuskan untuk menetap di sana, dan ia mulai melakukan berbagai metode bertapa penyiksaan diri. Pada saat itu, ada 5 petapa yang mengiringi Siddhartha Gautama. Mereka adalah Kondana, Vapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Mereka yakin bahwa kebijaksanaan dan ketekunan praktek penyiksaan diri akan mengantar Pangeran Siddhartha pada penerangan sempurna, yang kemudian akan mengajarkan kebenaran mutlak itu kepada mereka. Siddhartha melakukan berbagai macam penyiksaan diri. Cara terakhir adalah dengan mengurangi dan berhenti makan sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi kurus kerontang serta tak bertenaga. Akan tetapi tekadnya sama sekali tak tergoyahkan. Dewa Saka melihat Pangeran Siddhartha merasa cemas dalam mencari jalan menuju pencapaian penerangan sempurna. Lalu Dewa Saka muncul dengan membawa gitar dan mulai memainkan musik dari gitar tersebut. Mendengar bunyi tersebut, Pangeran Siddhartha berpikir. Ia memetik senar pertama yang terlalu kencang, maka terputus. Senar kedua terlalu lemah sehingga tidak bersuara. Dan senar ketiga tidak terlalu kencang, maka menghasilkan suara yang merdu. Sekarang aku mengerti bahwa petapa harus mencari jalan tengah untuk mendapatkan penerangan sempurna. Lima petapa yang mengelilingi Siddhartha menjadi ragu bahwa Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai penerangan
walaupun ia sudah bekerja keras. Lalu mereka berlima memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu muncullah seorang wanita yang bernama Sujata, yang ketika harapannya terkabul, ia akan menyiapkan banyak nasi susu untuk dipersembahkan kepada dewa yang... Kemudian datanglah seorang wanita yang memberi kabar bahwa dewa pohon yaitu Siddhartha Gautama telah siap untuk menerima persembahannya di pohon banyan. Lalu wanita tersebut memberikan mangkok emas yang berisi penuh nasi susu kepada Pangeran Siddhartha sebagai wujud rasa berterima kasihnya karena semua harapan. Kesehatan Siddhartha telah pulih kembali. Dia telah menyadari bahwa usaha pencarian penerangan sempurna dengan metode menyiksa diri adalah bagaikan melilin pasir untuk membuat. Lalu setelah menghabiskan nasi di susu mangkok emas tersebut, ia pergi ke sebuah sungai dan berkata, "Aku bertekad bahwa jika aku akan mencapai penerangan sempurna, biarlah mangkuk ini mengalir melawan arus." Ternyata mangkuk tersebut melawan arus dan bertumpuk dengan mangkuk para Buddha yang sebelumnya. Pada hari itu, setelah membersihkan diri di sungai Neranjara, Siddhartha kemudian bermeditasi di bawah pohon salah dekat sungai tersebut. Sepanjang hari dia berlatih dengan tekun berharap dapat mencapai penerangan sempurna di keheningan malam yang bebas dari lalu larang orang. Pada senja hari, Siddhartha meninggalkan pohon salat dan berpindah ke pohon Bodhi. Sewaktu berjalan, dia berjumpa dengan tukang rumput bernama Sotia yang mempersembahkan rumput kepadanya. Siddhartha meletakkan rumput itu sebagai alas duduk di bawah pohon Bodhi. Kemudian ia duduk dengan menghadap ke arah timur. Setelah duduk, Siddhartha bertekad, "Meskipun tubuh dan darahku mengering, aku tidak akan berdiri meninggalkan tempat ini sebelum memperoleh cara pembebasan diriku dan seluruh umat manusia dari lingkungan belenggu kelahiran dan kematian." Sejak saat itu, Siddhartha membersihkan dan memusatkan pikirannya pada pemahaman kebenaran mutlak. Dia merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, dari manakah asal penderitaan ini? Bagaimana agar dapat terbebas dari penderitaan? Lalu pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang gangguan marah. Aku selalu mengawasi Pangeran Siddhartha setiap saat, untuk mencegah ia menemukan jalan mengakhiri penderitaan. Jika aku membiarkannya, ia akan lepas dari kekuasaanku, maka aku harus menghancurkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berhasil dikarenakan kuatnya perlindungan Pangeran Siddhartha. Lalu di bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang penerangan sempurna. Akhirnya, Pangeran Siddhartha menemukan bahwa penyebab utama lingkaran kelahiran dan kematian semua makhluk adalah kebodohan batin, kemelekatan, dan nafsu akan kesenangan duniawi yang tidak nyata dan tidak kekal. Sebab itu, bagi mereka yang ingin terbebas dari cengkraman tumimbal, lahir hendaknya melenyapkan segala ketamakan,
nafsu, dan kemelekatan. Siddhartha juga memperoleh kemampuan melenyapkan kekotoran batin, terbebas dari segala kegelapan batin, dan memahami penyebab penderitaan dan cara mengatasinya. Saat itu, Siddhartha di bawah pohon Bodhi di tepi sungai Neranjara, mencapai penerangan sempurna di bulan Vesak malam, bulan purnama pada usia 35 tahun. Lalu bagian yang keempat, yaitu 7 minggu setelah penerangan sempurna. Buddha duduk bersilang kaki di bawah pohon Bodhi tanpa mengubah posisi tubuhnya. Selama minggu pertama, sambil mengalami kebahagiaan pembebasan, pada hari ke-7 ia keluar dari keadaan konsentrasi. Dan selama waktu dari jaga pertama hingga ketiga malam itu, ia merenungkan sebab musabab yang saling bergantungan. Pada hari ke-8, Buddha bangkit dari duduk lalu berjalan beberapa langkah ke arah timur laut. Kemudian ia berdiri sambil menatap pohon Bodhi terus-menerus tanpa mengejapkan mata selama seminggu penuh. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada pohon Bodhi. Pada hari ke-15, Buddha tetap tinggal di sekitar pohon Bodhi dan berjalan-jalan sambil merenungkan Dhamma dan terserap dalam buah kesucian atau hasil pencapaian. Minggu ketiga ini dikenal sebagai minggu berjalan. Pada hari ke-22, Buddha tinggal di sebuah bangunan di sebelah barat laut pohon Bodhi. Ia melakukan perenungan terhadap Dhamma lebih lanjut hingga sampai dengan menguraikan Dhamma yang berkaitan dengan 24 kondisi dari sebab dan akibat. Pada hari ke-29, Buddha berjalan kaki kembali ke pohon Jawi Ajapala yang terletak di sebelah timur pohon Bodhi dan duduk bersilang kaki di sana. Pada minggu ini, Buddha bertemu dengan Brahmin yang congkak dan selanjutnya bermeditasi di sana. Pada hari ke-36, Buddha menuju ke kaki pohon putat yang tidak jauh dari pohon Jawi. Ia melewatkan 7 hari dengan duduk bersilang kaki dan menikmati kebahagiaan pembebasan. Saat itu hujan turun dengan deras, seekor raja ular kobra Muchalinda keluar dari kediamannya dan membelitkan dirinya semajak 7 lingkaran pada tubuh Sri Buddha. Lalu pada minggu terakhir atau minggu ke-7, Buddha menuju ke kaki pohon Rajayatana yang terletak di selatan pohon Bodhi. Ia duduk bersilang kaki di bawah pohon itu tanpa gangguan apapun, sambil menikmati kebahagiaan pembebasan. Nah, lalu kita akan memasuki ke bagian pembabaran roda Dhamma. Lima siswa pertama. Pada senja yang sejuk, Sri Bhaggava tiba di Taman Rusa di Isipatana. Kemudian ketika kelima petapa melihat Sri Bhaggava semakin dekat, mereka mulai memperhatikan bahwa ia tidak tampak seperti petapa Gautama yang dulu mereka layani di hutan Uruvela. Mereka melihat bahwa tubuhnya bercahaya cemerlang tiada banding dan mereka juga mendapatkan kesan tentram dan damai dari dirinya. Tak seorang pun di antara mereka yang sadar apa yang tengah terjadi, karena mereka akhirnya tak kuasa menaati kesepakatan awal. Mereka yang menolak menghormatinya. Dengan segera mereka berdiri, salah satunya mendekatinya dan membawakan mangkuk serta jubah. Dan setelah si Bhaggava duduk, mereka memberikan hormat dan menyapanya. Setelah itu, Sri Bhaggava menyatakan bahwa dirinya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini, dan akan mengajarkan Dhamma yang ia temukan kepada mereka. Dan setelah kelima petapa itu dapat diyakinkan oleh Sri Bhaggava,
Kelima petapa itu duduk diam dan siap menerima Sribagava membabarkan khotbah pertamanya, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam khotbah ini, Sribagava membabarkan kepada kelima petapa tersebut mengenai keberadaan dua jalan ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri, yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian. Kemudian, ia membabarkan 4 kebenaran mulia. Ia juga menunjukkan praktik jalan tengah. Kelima petapa mendengarkan dengan saksama dan membuka hati mereka terhadap ajarannya. Setelah itu, ketika ketiga petapa lainnya pergi menerima dana makanan, Sribagava mengajarkan dan memberikan bimbingan dhamma kepada Vappa dan Badia. Keesokan harinya, Mahanama dan Asaji juga menembus dhamma dan menjadi Sotapanna. Kelima petapa itu menjadi 5 siswa biku yang pertama, yang juga dikenal sebagai biku Pancavaggiyya. Setelah Sribagava memberikan pencerahan kepada kelima petapa, beliau berjalan-jalan di sebuah tempat terbuka bersama dengan kelima siswanya. Lalu ia bertemu putra saudagar kaya yang bernama Yasa yang sedang mengalami kegundahan batin terhadap hidupnya dan pergi dari rumahnya. Setelah bertemu dengan Sribagava, Yasa mendengarkan dhamma yang dibabarkan olehnya dengan saksama. Dan ketika batinnya sudah siap, Sribagava membabarkan 4 kebenaran mulia. Kemudian Sribagava juga mengajarkannya ajaran bertahap dan 4 kebenaran mulia. Demikianlah Yasa menjadi seorang biku dan saat itu mencapai tataran kesucian arahata. Saat fajar tiba, Sribagava disertai 6 siswanya menuju ke rumah Yasa untuk memenuhi undangan. Setelah mengajarkan dhamma kepada ibu Yasa, mereka menjadi Sotapanna dan mengambil pernaungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu pula ke-54 teman Yasa. Mereka juga menerima pengajaran dari Sribagava, menerima penah bisa menjadi biku dan mencapai tataran kesucian arahata. Demikianlah pada saat itu terdapat 61 arahan di dunia, yaitu Buddha, biku Pancavaggiyya, biku Yasa, dan ke-54 sahabat Yasa. Kemudian Sribagava bermaksud menyebarkan dhamma kepada semua makhluk di alam semesta, tanpa memandang apakah mereka berkasta tinggi, rendah atau paria, tanpa memandang apakah mereka raja ataupun pelayan, kaya ataupun miskin, cantik ataupun buruk, sehat ataupun sakit, dan lain-lain. Demikianlah Sribagava memutus ke-60 siswanya yang telah tercerahkan untuk mengembara dan satu tempat ke tempat lain. Ini menandakan karya Duta Dhamma pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka menyebarluaskan dhamma yang luhur atas dasar welas kasih terhadap makhluk lain dan tanpa mengharapkan pamrih apapun. Lalu pada bagian terakhir ini adalah bagian Mahaparinibbana Buddha. Biku Ananda yang memperhatikan bahwa Sribagava tidak bernafas menjadi cemas dan berkata kepada Biku Anuruddha, "Sahabat Anuruddha, Sribagava telah mangkat." "Tidak, sahabat Ananda, Sribagava belum mangkat. Ia hanya memasuki padamnya pencerahan dan perasaan." Tepat saat Sribagava mencapai parinibbana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya dan merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama dan pada usia 80 tahun, Sribagava mangkat tanpa meninggalkan sisa. Proses kremasi. Demikianlah ketika Sribagava mangkat. Beberapa biku yang belum melenyapkan kesenangan nafsu dengan mengangkat tangan mereka menangis, membanting diri di tanah sambil berguling-guling kian kemari dan meratap.
Tetapi para biku yang telah bebas dari hawa nafsu dengan penuh kesadaran dan pengertian yang benar merenung dalam batin. Segala sesuatu adalah tidak kekal, bersifat sementara. Bagaimana yang akan terjadi jika tidak terjadi demikian? Pada hari ketujuh, dengan hikmat dan tertib mereka mengusung jenazahnya menuju ke Makuta Badana, dan di sanalah jenazah Sri Bhagava dibaringkan. Kemudian mereka membungkus jenazahnya dengan kain linen baru dan kain wol katun hingga 500 lapisan, lalu membaringkannya di dalam penang. Waktu kremasi pun tiba. Biku Mahakasapa dan rombongan 500 biku yang mengiringinya dari Pava tiba di tempat Pancaka Sri Bhagava di Kusinara. Setelah dilakukannya penghormatan, maka di Pancaka Sri Bhagava lalu terlihat api menyala dengan sendirinya dan membakar seluruh tubuhnya. Setelah api kremasi padam, Sukumala dari Kusinara mengambil relik Sri Bhagava, lalu ditempatkan di tengah ruangan sidang mereka yang kemudian dipagari sekelilingnya dengan anyaman tombak, lalu dilapisi lagi dengan pagar dari panah dan busur-busur. Lalu setelah itu mereka mengadakan upacara puja bakti selama 7 hari untuk menghormati relik Sri Bhagava dengan tari-tarian, nyanyi-nyanyian, dan lain-lain. Banyak sekali berbagai suku yang memperebutkan sisa relik Sri Bhagava. Kemudian Brahmanadona membagi dengan adil dalam 8 bagian yang sama semua peninggalan Sri Bhagava itu. Setelah selesai membagi itu, ia berkata kepada sidang demikian, "Biarlah tempayan ini saudara-saudara berikan kepadaku. Untuk tempayan ini akan kudirikan sebuah stupa dan sebagai penghormatan aku akan mengadakan perayaan dan kebaktian." Tempayan itu lalu diberikan kepada Brahmanadona. Kemudian banyak raja-raja yang mendirikan stupa sebagai penghormatan Sri Bhagava, seperti raja dari Magadha, Ajasattu, putra dari Ratu Videhi yang mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagava. Sebagai penghormatan diadakan suatu perayaan dan kebaktian. Demikian maka terdapat 8 stupa untuk relik Sri Bhagava, dan stupa yang ke-9 untuk tempayan, dan stupa yang ke-10 untuk abu Sri Bhagava. Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih yang telah menyaksikan.